Selamat datang dan selamat menikmati. Player Zhang menyemangati yang lain agar terus bekerja keras. Dia pikir dalam waktu seminggu lantai ini dapat diselesaikan dan umat manusia akan mendapatkan jeda waktu lagi selama 90 hari. Tiba-tiba semuanya mendapatkan notifikasi lantai ke-19 sudah diselesaikan. Maria yakin hanya ada satu orang yang dapat melakukan hal semacam itu. Kang Jin-hyuk benar-benar tidak pengertian. Jin-hyuk tahu kondisi tersembunyi menyelesaikan lantai ke-19, yaitu mendapatkan Harvelian Soul yang dijaga ketat oleh Harvelian. Jin-hyuk yakin kalau tim penyerang di ruangan bos pasti sangat panik sekarang. Feriel merasa puas akan makanan yang Jin-hyuk buat, dan tak percaya Jin-hyuk berhasil menjinakkan binatang mistik lagi. Feriel menjelaskan kalau kedatangannya sebenarnya untuk memarahi Jin-hyuk, tapi malah mendapatkan kesenangan luar biasa. Feriel mengingatkan Jin-hyuk kalau dia belum menyerah sebelum Jin-hyuk menjadi Dark Disciple. Jin-hyuk berpikir dirinya dapat menghindar lagi dari tekanan kontrak dengan Feriel. Berkat Feriel juga ia mendapatkan Harvelian Soul dengan lebih mudah. Harvelian Soul adalah bahan es terkuat yang bisa didapatkan di dalam Tower of Trials. Tentu saja dibutuhkan penempa berpengalaman dan sepertinya Orun cocok untuk tugas itu. Saat Jin-hyuk akan pergi dari tempat itu, sebuah cahaya menyinari mereka. Jin-hyuk tahu kalau cahaya matahari tidak akan sampai ke tempat itu. Terlihat Ki Zachiel menggunakan relik Joshua Sword untuk menyerang di lokasi Jin-hyuk berada. Salah satu malaikat menyampaikan kalau Ki Zachiel terlalu berlebihan, sampai-sampai menggunakan relik. Ki Zachiel menekankan kalau untuk membunuh Jin-hyuk, dia rela untuk menggunakan semua relik jika diperlukan. Ledakan besar pun terjadi. Ki Zachiel memerintahkan agar mengambil Crown of Tyranny dan membawa mayat Jin-hyuk jika masih ada. Tiba-tiba Alice merasakan sesuatu dan Yusong berhasil menjatuhkan pedangnya. Yusong mengingatkan kalau ilmu pedang tidak sesantai ilmu sihir. Alice harus lebih fokus saat berlatih pedang. Melihat Alice berlatih, membuat Belus berpikir, belakangan ini sepertinya Alice sangat terbebani oleh balas dendam. Dirinya bersyukur kalau Alice mendapatkan distraksi dengan berlatih pedang. Selain itu, orang yang dipanggil Sword Saint juga sesuai dengan gelarnya. Yusong menyesuaikan teknik rapier yang cocok dengan Alice. Lagi pula, Yusong adalah orang kedua yang dapat diandalkan setelah Kang Jin-hyuk. Saat Orun sedang bersantai di bengkelnya, dia merasakan kebosanan. Orun berharap dia dapat menempa bahan langka lagi dan membuat lagi barang yang unik. Tiba-tiba muncul portal di belakang Orun, dan terjadi guncangan hebat. Orun menyangka ada maling, tapi ternyata Kang Jin-hyuk yang muncul. Jin-hyuk memberikan Harvelian Soul kepada Orun dan meminta Orun membuatkan pisau untuknya. Sebelumnya Jin-hyuk memerintahkan Harvelian untuk masuk ke dalam inventory. Jin-hyuk menyadari kalau Divine Relic sedang digunakan oleh Malaikat Eden untuk melenyapkan target penting, Joshua Sword of Judgment. Jin-hyuk kebingungan harus melakukan apa. Invisible sedang cooldown, dan jika dia hidup kembali menggunakan Blessing of Star, Jin-hyuk tidak yakin dapat mengalahkan para malaikat sekarang. Jin-hyuk mengeluarkan random box of luck, dan dia berharap The Ones membantunya melalui kotak ini. Jin-hyuk mendapatkan Freedwind Necklace, mengabaikan semua larangan dan kabur secara instan. Jin-hyuk menyadari kalau dia selamat bukan karena kemampuannya sendiri, tapi karena The Ones membantunya. Saat Jin-hyuk merasa kalau kemampuan dirinya sudah berada di puncak, ternyata itu masih belum cukup. Orun menghampiri Jin-hyuk dan mengatakan kalau pisaunya sudah selesai. Jin-hyuk mendapatkan Barnard, sebuah pisau rank Navy. Jin-hyuk merasa dirinya harus lebih waspada akan variabel yang akan terjadi ke depannya. Dia harus bersiap lebih matang lagi, dan terus maju ke depan. Lantai ke-50 Tower of Trials, Ancient Creature Domain. Shub Nigurath berkata kepada Nyarlath Hotep, Old Guard yang kamu banggakan sudah gagal. Bagaimana dirinya harus merespon situasi ini? Nyarlath Hotep berkata, ia merasa malu atas kehilangan 3 Old Guard yang dirinya rawat sepenuh hati. Tapi ini adalah sebuah keuntungan, karena kita bisa mengetahui kemampuan Kang Jin-hyuk. Dan dirinya sangat tertarik bereksperimen dengan manusia. Ia yakin bukan hanya dirinya saja yang merasakan hal itu. Shub Nigurath mengatakan, sejak melakukan kontak dengan Kang Jin-hyuk, jam pasir mulai bergerak. Dengan bergeraknya pasir dalam jam ini, seseorang akan tiba di tempat ini sama seperti ramalan yang ada.
Ini bukan sesuatu yang dapat kita batalkan, tapi dirinya menolaknya. Beritahu semua bawahanmu di lantai bawah untuk memulai perang antar lantai. Nyarlathotep bertanya-tanya, apakah Jin Hyuk orang yang diramalkan itu? Jika benar, dia akan menunjukkan kepada Kang Jin Hyuk betapa menyakitkannya peran itu. Saat Jin Hyuk sampai di Titan Fortress, Yggdrasil bertanya, apa yang Jin Hyuk lakukan di tempat ini? Jin Hyuk menjawab, kalau ia mempunyai urusan dengan Orun si penempa dari Empire dan berniat untuk mampir sejenak ke sini. Yggdrasil menjelaskan kalau situasi di tempat ini sangat baik. Ograkun juga bertumbuh dengan sangat baik. Saat Jin Hyuk menetapkan tempat ini sebagai teritori Hardcore Gamer Company, semuanya berubah. Dan ia sangat senang melihat anak-anaknya tumbuh dalam keamanan. Lalu Jin Hyuk bertanya tentang Thor dan Loki. Yggdrasil menjawab, mereka berdua sedang mencari orang-orang mereka yang terpisah. Mereka juga menitipkan terima kasih, karena sudah menolong mereka. Jin Hyuk berpikir kalau mereka pergi terlalu cepat, sebelum dia memikirkan bagaimana cara mereka membalaskan budinya. Saat Harvelian sedang beristirahat di dalam inventory, T-Bone memerintahkan Azure Dragon untuk mengajarinya sopan santun sebagai anak baru. Azure Dragon sangat senang mendapatkan junior untuk dibulinya. Saat Azure Dragon menceramahinya, Harvelian tampak tidak peduli dan memalingkan mukanya. Saat Azure Dragon meminta bantuan Goguma, Goguma malah menggunakan Harvelian sebagai kasurnya. Pupus sudah mimpi Azure Dragon untuk keluar dari dasar hierarki. Saat Jin Hyuk keluar dari dalam tower, Jin Hyuk mempertanyakan arti dari kehadirannya. Ia bisa saja menghilang kapanpun tanpa mempunyai arti apa-apa. Bagaimanapun juga, kebahagiaan kemenangan tidak bertahan selamanya. Jin Hyuk mempunyai Chrome of Tyranny dan Barnard, pisau dengan rank tertinggi. Tapi untuk beberapa alasan, Jin Hyuk tidak merasa terpuaskan. Jin Hyuk merasa kehadirannya bisa saja menghilang seperti bayangan dan tidak ada seorang pun yang peduli. Jin Hyuk berpikir kalau dia sudah mendapatkan semua yang dia butuhkan, tapi mengapa terasa hampa? Apakah karena efek dari pasif Cold Heart? Kebahagiaanlah yang membuat dia terus memanjat tower. Ia harus mencari tahu apa yang dia lewatkan sampai harus merasakan yang seperti ini. Tiba-tiba Jin Hyuk mendapatkan sambutan meriah dari mereka yang sudah menunggu di rumahnya. Si kembar mengucapkan selamat tanpa tahu apa yang mereka sedang rayakan. Dark Emperor datang untuk bertemu dengan Jin Hyuk, muridnya. Wolyong mengucapkan selamat atas keberhasilan menyelesaikan lantai ke-19, dan Alice yang langsung memeluk Jin Hyuk dan mengucapkan selamat datang. Sambil tersenyum kecil, Jin Hyuk menyadari kalau kehadirannya sangat berarti bagi mereka semua yang peduli kepadanya. Dan Jin Hyuk pun mengajak mereka semua pergi makan malam. Lantai ke-20 Tower of Trials. Seminggu berlalu semenjak lantai ke-19 diselesaikan. Para player yang berpartisipasi menggerutu karena mereka tidak mendapatkan hadiah apapun dari lantai ke-19. Tapi Peyton, wakil ketua Guild Olympus, muncul dan menghibur mereka semua. Peyton mengatakan, lantai ke-20 ini mempunyai magic crystal dengan jumlah tertinggi. Kita akan mendapatkan untung besar jika menghalau monster dan menguasai tambang. Dan juga kita membantu umat manusia. Jadi bekerjalah dengan lebih keras lagi. Orang-orang ramai mengerumuni depan portal. Saat Peyton menghampirinya, terlihat Teresa dan Maria tiba di sana. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.